tidur di situ sempat suatu ketika bang, gue inget banget. Kadang kalau lagi nonton atau lagi ngapain kan suka ketiduran ya bang. Ketiduran gini, terus tiba-tiba gue kaget ada yang ngegerem. Jadi misalkan ini kepala gue nih, dia kayak gini. Ih. Gue ngeliat tuh ada sosok kayak cewek pakai baju pengantin di depan lemari itu. Gue kayak penasaran kan ya, namanya penasaran ya orang. Gue deketin. Tiba-tiba dia yang tadinya ngebelakangin gini bang, dia kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini nih, gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya di rumahnya sendiri. Jadi di rumahnya itu banyak banget dia ngalamin gangguan-gangguan horor nih, yang kemungkinan gangguan-gangguan horor itu berasal dari barang-barang antik yang ada di rumahnya. Jadi orang tuanya ini seneng sama barang-barang tua klasik atau antik. Dan ya kemungkinan barang-barang itu ya yang membuat kejadian-kejadian horor yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Di sebelah gue udah ada Bang Gilang nih. Halo Bang. Ya, halo Bang. Gilang juga, Gilang. Ya. Gilang Ahaditya, Gilang Maulana. Sama-sama Gilang. Banyak banget ya nama kita ya. Pasangan apa ya? Nggak tahu bang. Oke bang. Cerita horor yang mau lu bawain kali ini. Ini di rumah lu ya. Berarti Betul. rangkuman cerita dari pertama lu tinggal situ sampai akhirnya lu pindah nih. Betul. Oke, sampai akhirnya pindah lo ya sahabat lonceng ya. Sampai akhirnya pindah. Dan ini tahun berapa sampai tahun berapa bang? Kalau tahunnya yang gue inget itu sekitar tahun 2004. Terus pindah itu sekitar setahun yang lalu sih. Baru setahun, ya? 2 tahun yang Baru. lalu. Sekarang berarti udah di rumah yang baru. Betul. Oke. Dan rumahnya ini di daerah mana nih bang? Ini rumahnya di daerah Tangerang. Rumahnya di daerah Tangerang daerah ya. Tangerang. Oke, kita nggak sebut rumahnya di mana ya. Iya. Yang karena masih rumah keluarga lu nih. Iya. Walaupun lu nggak tinggal situ lagi. Betul. Masih milik keluarga Masih ya. milik keluarga. Selama lu tinggal situ, banyak banget kan tuh ngalamin gangguan-gangguan horor. Ada nggak sih kayak sebelumnya nih kayak usaha dari lu atau keluarga untuk netralisir gangguan-gangguan horor yang terjadi di rumah itu? Jadi sebenarnya karena awalnya emang spekulasi dari barang-barang ya bang. Jadi beberapa barang yang ada histori sama kejadian mistis, akhirnya dibuang sama keluarga. Oke. Sampai dibuang tuh. Sampai dibuang. Oke. Ini ditahan dulu ya ceritanya. Buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena video kali ini bakal seru banget dan bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru nih. Dan yaudah bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke. Di tahun 2004, bokap gue tuh kayak ngebangun rumah gitu. Nah, sebenarnya di daerah rumah gue itu dulunya, kalau kata orang ya, tahun 90-an itu masih rawa. Nah, kebetulan tanah yang mau dibangun sama bokap gue ini, buat rumah, itu juga tadinya tanah kosong, terus kayak rawa-rawa gitu. Kejadiannya tuh aneh-aneh aja gitu, sejak setahun setelah gue pindah dari situ. Yang tinggal di situ tuh sebenarnya gue, kakak gue, orang tua gue, sama ada
pas itu om gue dua lagi kuliah, yang satu kerja sambil kerja. Kalau misalkan orang rumah nggak ada, itu biasanya yang ada tuh cuma ART. Jadi dia pulang pergi. Nah, kejadian pertama itu kayak setahun gue udah tinggal di situ. Pas gue sama kakak gue pulang dari sekolah, gue tuh kaget, di rumah tuh nggak ada orang. Seharusnya kan ada ART tuh ya. Nah, ART-nya itu kayak seingat gue dulu itu izin, gue nggak tahu alasannya apa. Karena kita pas itu masih kecil-kecil ya. Gue kalau nggak salah sekitar umur 8 tahun. Kakak gue beda 6 tahun sama gue. Nah, siang bolong itu gue sama kakak gue kayak biasa aja. Udah di rumah kita nonton TV segala macem. Pas bada asar, gue inget banget tuh. Kebetulan ini gue mau deskripsiin, dulu kan belum populer ya handphone ya. Iya. Jadi di rumah tuh masih ada telepon rumah. Iya. Nah, kebetulan telepon rumah di rumah gue tuh gayanya tuh kayak model-model telepon jadul. Yang ada bulat itu? Ada bulatnya. Terus tapi dia ada ornamennya juga, Bang. Oh. Ada ornamen kayak Eropa gitu. Nah, di telepon itu ada ini juga, ada musik box juga. Itu kalau misalkan diputar, itu nanti keluar musik Pure Alice. Nah, itu kejadiannya pada asar. Gue sama kakak gue di atas, sedangkan posisi teleponnya tuh di bawah. Gue sama kakak gue lagi asik nonton, tiba-tiba ngedenger tuh si musik box ini muter. Kaget ya berdua, mana masih kecil, dan gue make sure kalau emang itu kita cuma berdua. Itu tiba-tiba muter 15 detik kan, karena emang durasinya 15 detik. Muternya 3 kali. Gue sama kakak gue udah nggak tahu deh mau ngapain. Gue sama kakak gue cuma bisa ngumpul di kamar kakak gue. Nah, semenjak dari kejadian itu, mungkin itu perkenalan ya dari penunggu rumah. Itu udah banyak gangguan-gangguan sih, Bang. Jadi kayak nyokap gue sering ngedenger orang lalu lalang di depan kamarnya. Lebih tepatnya itu di tempat nyokap gue naruh telepon. Oke. Selang beberapa waktu, ini yang kejadian yang benar-benar gue alamin dan gue lihat jelas gitu, Bang. Ini tuh gue sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Gue lagi tidur nih. Terus gue kebangun gini, gue kayak ngerasa di kaki gue tuh kok dingin banget, kayak es. Kayak dipegangin gitu, kayak gini. Kayak es, gue lihat ternyata ada tangan. Ada tangan, kayak tangan bener-bener solid. Dua megang kaki gue, warnanya putih sama pucet gitu, kayak udah mayat, udah mati lama lah. Terus gue nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue akhirnya merem lagi. Terus nggak lama ada kayak suara, kayak gue ngerasa ada angin gitu loh di kaki gue. Pas gue lihat lagi, ternyata udah nggak ada tangannya. Iya. Terus habis itu gue langsung, ya namanya masih kecil ya, langsung lari ke kamar nyokap gue nangis. Yang lu rasain apa waktu itu? Dingin atau gimana? Dingin kayak es batu, kayak misalkan kulit kena es batu tuh, ya kayak gitu rasanya. Benar-benar. Sorry, ini agak ngerikal ke belakang ya, kejadian pertama yang telepon itu ya. Ini telepon antik kan ya, kata lu bilang. Betul. Telepon model-model jadul. Iya. Di furnitur di rumah lu itu, barang-barang di rumah lu, apakah hanya telepon itu aja yang berbentuk tua, apakah semuanya nih? Iya, jadi sebenarnya gue kurang paham sama orang tua gue ya. Orang tua gue tuh suka furnitur yang emang gayanya klasik. Oke, berarti bukan telepon itu bukan aja telepon ya. aja. Semuanya yang ada di barang rumah lu tuh, barang-barang di rumah lu itu bentuknya bentuk-bentuk tua ya. Betul. Oke. Betul. Nah, terus ngelanjutin setelah itu gangguan yang tangan itu, gue tuh kayak sering gitu, Bang, ngedengar orang kayak gitu. Nah, udah kayak ya udahlah, itu udah akhirnya jadi makanan sehari-hari. Dari mana asal suaranya itu biasanya? Gue kurang tahu, Bang. Kayak kayak misalkan gue ke bawah ada, di atas ada. Oke. Kalau kayak gue lagi sendiri gitu sih biasanya. Terus habis itu gue mau nyeritain kamar om gue. Nah, kebetulan di kamar om gue ini ada satu furnitur, yaitu lemari. Nah, itu lemarinya itu bekas dari orang tua gue. Kalau nggak salah itu bahannya dari kayu jati, gede.
Dan emang sempat karena keluarga dari ibu itu ada yang kayak bisa ngerti hal-hal kayak gitu. Katanya itu sarang. Emang sarang makhluk gaib lah ya. Di situ tuh emang dari dulu hawanya nggak enak bang. Di kamar om gue. Pertama karena jarang ditempatin, lampunya mati, dan mungkin karena lemari itu bang. Terus loncat nih, gue udah agak gede, sekitar kelas 6, loncat 2 tahun dari yang kejadian tangan tadi. Gue lagi mudik, dan kebetulan itu gue nggak tahu kenapa bapak gue nyuruh bawahannya tuh buat ngejagain rumah pas mudik. Sebelumnya nggak pernah tuh. Nah, ini cerita real dari ini sih, dari yang bersangkutan, namanya Kang Asep. Nah, si Kang Asep ini disuruh jagain selama kurang lebih seminggu karena mudik kan. Tapi di malam kedua bang, si Kang Asep ini nggak betah tuh bang. Dia langsung ngibrit dari rumah. Karena dia katanya di daerah tangga rumah gue itu, dia diliatin cewek, dia perawakannya rambutnya panjang, terus bajunya putih, terus kayak ngesot sambil ngerangkak gitu. Nah itu kalau misalkan terakhir gue di rumah ya, kalau misalkan kita duduk-duduk di ruang tamu, kalau kayak misalkan kita ngeliat kemanapun kan pasti ada kayak kita ngeliat ke arah tangga ya. Itu sosoknya masih ada di situ sih bang. Kalau misalkan emang mau lihat, emang masih stay di situ dia. Itu sih yang kalau orang lain ngalamin sebenarnya. Kalau misalkan ART itu kayak emang sering merinding aja sih. Kalau sendirian di rumah. Terus loncat lagi nih bang. Ini cerita pas gue kuliah. Terus kebetulan gue lagi libur. Gue tidur di kamar kakak gue. Karena kakak gue lagi kuliah, nggak ada di rumah. Gue sempet tuh bang, lagi tidur. Terus kayak gimana sih anak muda main HP, main game. Suatu ketika, gue kayak ngerasa ada yang janggal di kamar om gue. Gue lihat-lihat. Gue ngeliat tuh ada sosok kayak cewek pakai baju pengantin di depan lemari itu. Gue kayak penasaran kan ya, namanya penasaran ya orang ya. Gue deketin. Tiba-tiba dia yang tadinya ngebelakangin gini bang, dia kayak gini terus matanya merah. Dia kayak kelihatan marah gitu bang. Terus gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya pas itu. Terus ya udah gue akhirnya baca istighfar, terus gue kabur ke bawah. Pas gue ke atas udah nggak ada lagi, kayak hilang gitu. Oke, kayak gimana tuh sosok itu? Kayak gini sih bang. Tadi gue sempat ngeliat di studio. Ini kurang lebih kayak gini sih bang. Oke, mirip kayak gitu ya. Mirip tapi dia nggak pakai topi. Terus rambutnya tuh blonde, pirang. Tapi dia lebih mancung, matanya melotot, merah semua. Oke. Berarti nggak ada pupilnya nih ya? Nggak ada. Merah full ya? Langsung merah full. Anjir. Nah, itulah. Nah, terus selang seminggu kemudian, bang, gue bangun tidur tuh, bang. Gue bangun tidur, beraktivitas biasa kayak lagi libur, gue main game, chatting, liat HP, terus ngeliat TV juga. Gue ngeliat nih di balkon, kok tumben ibu gue bersih-bersih. Biasanya kan ART. Sebenarnya itu udah agak janggal sih menurut gue. Gue ajak ngobrol segala macam. Tapi nggak ada ini bang, nggak ada respon apa-apa. Dan gue kayak ngeliat kok kulitnya agak pucat gitu ya. Tapi ya udahlah, itu nggak kepikiran apa-apa. Ya udah akhirnya ibu gue tuh lanjutin bersih-bersih dari balkon terus ke tengah. Terus gue ngambil makan kan. Gue makan di depan TV. Gue dari bawah ambil ke atas. Sosok ibu gue ini turun tuh ke bawah. Gue nggak tahu lagi ngapain. Gue selesai makan bang. Karena wastafel di bawah tangga pas. Gue bawa tuh piring kotor. Gue ngeliat sosok ibu gue lagi nyuci. Gue aja ngobrol terus. Ternyata di tengah gue ngobrol ada yang ketok-ketok bang.
tok tok tok, assalamualaikum. Karena gue dipanggil di rumah itu Dek karena anak paling kecil. Dek, bukain pintu dong. Gue kaget dong. Ah, ini siapa nih? Ini siapa? Gue kayak masih menerka-nerka, ini siapa manggil gue Dek? Gue buka, gue kaget. Itu ternyata ibu sama bapak gue. Oke. Ya terus pas yang ibu gue yang lagi nyuci itu, tiba-tiba dia ngebanting kayak kenceng gitu, ngebanting cucian. Dia ngeliat juga, kayak ngeliat cepet gitu, gini. Tiba-tiba mukanya ibu gue yang tadi berubah jadi sosok noni tadi. Terus senyumnya lebar. Di bawah wastafel itu ada kayak tempat buat penyimpanan gitu. Dia kayak gini, dia langsung posisinya kayak merangkak. Terus dia kayak merangkak dikit, terus buka itu, dia masuk. Karena gue kesel pas itu. Dan karena gue nggak sendirian, gue samperin, ternyata nggak ada. Oke, suara yang dia ngebanting pin itu berarti nyokap sama bokap denger? Yang baru datang? Dengar. Tapi mungkin bokap nyokap gue nggak ini, bapak ibu gue tuh nggak mikir apa-apa ya di saat itu. Wah, gila. Sempat gue juga, karena emang kamar kakak gue itu lebih enak ya di depannya itu taman. Gue sering tidur di situ karena nggak ada yang nidurin. Gue tidur di situ, sempat suatu ketika Bang, gue inget banget, gue kayak agak insomnia gitu. Terus kayak kadang kalau lagi nonton atau lagi ngapain kan suka ketiduran ya Bang ya. Ketiduran gini, terus tiba-tiba gue kaget, ada yang ngegerem. Gitu. Terus gue kan kayak, apaan nih? Gue buka mata, terus tiba-tiba ada sosok hitam gede Bang. Jadi misalkan ini kepala gue nih, dia kayak gini. Ini Ngeliatin. Matanya merah, terus kayak taringnya panjang gitu. Terus agak senyum dikit. Terus gue nggak tahu itu kayaknya gue pingsan atau gimana. Gue pas lagi kayak gitu nggak bisa gerak sama sekali. Pas gue bangun kayak tiba-tiba udah jam 10 pagi. Padahal itu kalau nggak salah gue ketiduran itu sekitar jam 12:30. Oke, pingsan sih itu. Pingsan ya. Kemungkinan. Iya, makanya. Nah, kayak gitu Bang. Nah, udah. Ini lanjut ke cerita yang sebenarnya ada kaitannya bukan yang gue alami aja. Tapi ke kakak gue yang ngalamin. Sebenarnya gue nggak tahu ya, kakak gue tuh katanya ada yang ngikutin Bang. Gue nggak tahu ini dari mana, mungkin dari lemari tersebut atau dari mana. Jadi dia kadang tuh kalau misalkan ngedengar suara azan dari kecil tuh kayak emang kurang suka Bang, kayak marah terus nangis pas kecil. Nah setelah kejadian yang gue rasain dan gue ceritain ke orang tua gue dan keluarga gue coba nih ngasih ide, coba yuk diruqyah sekeluarga, siapa tahu nanti takutnya emang di rumah ini ada sesuatu gitu kan. Diruqyah, kebetulan ada om dari ibu yang emang istilahnya tabib yang ngerti itu ya. Iya, ngerti lah. Yang ngerti lah ya. Dia datang terus kayak ngeruqyah. Pertama berempat. Terus kayak bokap gue nggak ada, bapak gue nggak ada reaksi apa-apa, kayak muntah dikit doang. Terus kedua gue muntah dikit banget. Terus ketiga nyokap ibu muntah dikit. Yang keempat baru. Kebetulan itu lagi acara keluarga, jadi agak rame gitu ya. Itu ada sepupu-sepupu gue juga yang nyaksiin. Kakak gue muntah banyak banget Bang. Dan muntahnya itu kalau nggak salah ada rambutnya Bang. Ada rambutnya warna hitam. Padahal dia pas itu posisi dikuncir. Dan dia muntahin rambut. Nah terus pas lagi diruqyah itu tiba-tiba karena kakak gue nih bukan orang yang sporty ya. Jadi dia nggak sering ngelakuin olahraga. Tiba-tiba kakak gue yang nggak pernah les tari, nggak bisa balet, tiba-tiba dia melotot, berdiri, terus dia balet, loncat-loncat. Dan gerakannya itu Bang nggak masuk akal sih. Kayak kecepatannya itu kayak orang yang baru bisa dan orang yang udah bisa tuh bisa kita bedain kan. Yeah. Dia itu udah kayak profesional banget. Nari bener-bener balet Bang. Gue juga
nggak tahu nih dia belajar dari mana. Dia sambil nari balet gitu, dia cekikikan. Hihihi. Aku suka sama anak ini, dia bilang kayak gitu. Terus kayak udah panik dong kita. Terus akhirnya gua sama sekitar 4 sepupu gue itu nahan kakak gue. Terus dibacain, dia kayak teriak-teriak gitu. Kakak gue malah teriak-teriak kayak gitu. Terus kayak udahlah, gue masih merinding kalau nginget itu. Terus nggak lama kakak gue tuh kayak setengah pingsan tapi dia masih bisa ngomong gitu loh. Dibawalah ke kamar. Nah di kamar ini dia kayak pertama udah nggak sadar diri bang. Tiba-tiba nggak lama itu sekitar 30 menitan dari dia pingsan, dia kayak tiba-tiba bangun melotot terus dia nunjuk ke kamar om gue. Kamar om gue gini sambil kayak dia ketakutan gitu. Gue nggak tahu itu sebenarnya, pas itu gue nggak tahu itu kakak gue atau sosok yang ngikutin kakak gue. Tapi nggak lama tiba-tiba dia bahasa Belanda bang. Padahal dari keluarga gue yang bisa bahasa Belanda itu cuma almarhumah nenek gue. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Belanda karena gue nggak ngerti segala macam sambil nunjuk-nunjuk bang, sambil melotot. Yang gue inget tuh kalau nggak salah kalimatnya tuh diulang 3 kali. Kalau diartiin ya, gue lupa bahasa Belandanya apa. Tolong, aku rasanya kebakar gitu. Gue, aduh tenang, gue lus-lus kan bau kakak gue. Kayak terus tiba-tiba dia narik tangan gue. Terus dia kayak orang bule baru bisa bahasa Indonesia, kayak tertati-tati gitu bang ngomongnya, kayak terbata-bata. Saya tidak mau sebenarnya, tapi dia yang nyuruh sambil nunjuk ke kamar om gue. Menir itu yang nyuruh. Jadi kayak mungkin yang dilihat sama yang ngikutin kakak gue itu sosok menir bang, sosok menir yang nyuruh yang ngikutin kakak gue ini buat nempelin dia terus. Wah gila. Ini kakak lu umur berapa waktu itu? Gue lupa, sekitar umur... Nggak usah umur deh, pas lagi apa itu? Kuliah atau lagi? Dia kayaknya baru awal nikah, sekitar seumuran gue sekarang, 27. Oh, baru-baru nikah ya? Baru-baru Berarti nikah. ini belum lama kejadiannya harusnya? Belum terlalu lama. Setelah kejadian itu, dia tiba-tiba dibacain ini lagi sama om gue. Terus dia muntah lebih banyak lagi bang. Ada rambutnya lagi. Terus ya udah rambut gitu ya? Iya, keluar rambut kayak... Banyak nggak sih rambutnya? Cuma 1-2 gitu? Segini bang, kalau dikumpulin. Sekitar segini nih. Kayak kalau misalkan rambut kan tipis-tipis, tapi kalau dikumpulin sekitar segini. Karena itu rambutnya lurus. Oh iya. Ada sempet yang motoin nggak itu rambut-rambut itu? Pas itu karena suasananya emang mencekam, jadi lebih fokus sama kakak sih. Gila sih tuh. Iya sih, kadang nggak kepikiran ya kalau udah kalut gitu ya. Iya. Udah chaos gitu. Terus setelah itu kan kayak keluarga tuh kayak ngerasa, oh ini nih yang istilahnya bawa bala nih sebenarnya lemari nih. Bawa lemari. Sebelum jadi kayak inisiatif keluarga tuh kayak, udahlah nih karena kebetulan om gue ini dua-duanya udah nggak nempatin kamar itu dan kamar itu sempet kosong, akhirnya lemari dibuang. Sebelum dibuang bang, ini ada cerita lagi, ibu gue. Jadi rumah gue tuh ada laundry areanya, di belakangnya tuh kayak ada ini bang, ada kayak besi teralis ngelos. Belakangnya tuh jadi bisa ngeliat genteng ini, tetangga. Nah nyokap gue karena emang suka sholat malam, dia lagi sholat malam. Biasanya nggak ada apa-apa bang. Wudhu. Gak tahu tuh ibu gue lagi iseng ngeliat ke area genteng, itu ada kepala bang. Kepala, dan ibu gue langsung saat itu histeris ngebangunin gue. Dede, itu ada kepala. Di mana? Di genteng tetangga. Terus gue yang kaget langsung ini dong bangun. Gue bangun, gue lihat-lihat kayak nggak ada. Terus kayak gue ngomong,
perasaan ibu aja kali, nggak ada itu mah. Ya udah, terus akhirnya tuh kayak ibu gue sholat di musola, terus gue juga sering akhirnya jadi ibadah lebih ini lagi kan, Lebih kuat lagi ya? lebih kuat lagi. Tapi kadang tuh di musola juga bang, karena emang musola gue itu ruangan sendiri, terus catnya putih semua. Kadang tuh kalau lagi sholat, terutama kayak misalkan sholat isya nih, sholat isya kan kadang kalau misalkan dari luar agak malam ya, pulang terus baru sholat isya sekitar jam 12-an. Itu tuh emang kayak di belakang tuh kayak ada yang ikut sholat gitu, tapi nggak ada suara, nggak sampai ada suara sih. Tapi kayak ngerasa aja kita gimana sih kalau di belakang kita ada orang, kayak ngerasa ada kayak gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah kejadian kepala itu, kalau nggak salah lusa, itu lemari dibuang. Oke. Lemari dibuang, gua nggak tahu dikasih ke siapa. Tapi pas habis ngebuang lemari itu, bapak gue kebetulan langsung tiba-tiba sakit bang. Sakit tapi kayak yang pas dibawa ke rumah sakit nggak ada apa-apa. Dan itu berjalan selama 1 minggu. Entah karena ibu gue ngehubungin om gue buat istilahnya ngedoain, atau apa gue nggak ngerti, tapi alhamdulillahnya seminggu doang itu kejadiannya. Karena ini rumah udah nggak pernah ditempatin bang, teman ibu gue nih katanya orang bisa tuh kayak sempat pengen ngeliat nih keadaan rumah gue sekarang. Katanya tuh rumah gue udah jadi sarang bang, sarang makhluk-makhluk astral katanya. Dan yang satu sosok yang katanya paling dominan saat ini ada di kamar orang tua gue, itu dia sosoknya perempuan, rambutnya itu terurai setempat tidur. Terus dia lagi kayak ngangkang, terus lidahnya keluar. Nah itulah kayak nggak habis ngebayangin aja kayak gimana wujudnya kalau misalkan lihat langsung. Jadi ya sekarang rumah udah kosong. Terus yang paling baru sih bang kejadian, kakak gue ngelihat sosok yang gue lihat juga di mimpi tapi. Oke. Jadi gue nggak ingat itu kayak beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba dia bangun tidur cerita ke gue, Lang, lu inget nggak yang pernah lu ceritain yang lu lihat? Ya kenapa kak? Gue dimimpiin itu, dan di mimpi itu katanya dia bilang kayak gini, akhirnya kita ketemu juga ya, hihihi, sambil terakhirnya closingnya dia tuh senyumnya lebar yang persis kayak yang gue lihat di kejadian yang sebelumnya. Oh iya. Gitu sih bang, itu kayak ya gue nggak tahu ini bakal berlanjut apa enggak, tapi semoga udah selesai sih. Oke, dari yang tadi lu ceritain lemari nih, itu lemari modelnya gimana? Model-model gimana? Nah, gue tuh kayak nggak tahu ya bang, karena itu lemari dari zaman gue belum lahir sih sebenarnya. Oh enggak, udah ada berarti dari. Udah ada. Cuman dipindahin ke rumah itu. Dipindahin ke rumah itu, dan karena bapak ibu gue tuh udah punya lemari baru, jadi itu istilahnya karena om gue ikut tinggal di situ, jadi lemarinya itu dikasih buat om gue aja. Jadi itu kayak emang lemari kayu jati yang emang lemari orang Jawa zaman dulu gimana sih? Iya, yang kayak klasik-klasik gitu. Yang ada ukir-ukiran gitu. Iya, betul. Oke. Ada ukir-ukirannya. Banyak tuh di Google tuh ya, foto-fotonya model-model lemari kayak gitu ya. Terus itu berarti lemari akhirnya dibuang. Dibuang kemana tuh itu? Kayak orang loak aja sih bang. Orang loak ya? Nggak tahu deh itu nasibnya sekarang jadi apa. Kayaknya dipakai sih. Mungkin ya. Mudah-mudahan yang nggak dipakai lagi. Iya, semoga daripada kena juga. Iya, bala tuh lemari. Bala. Terus barang-barang yang ada di rumah lo itu barang-barang yang nyokap bokap lu beli, karena nyokap bokap lu hobi koleksi barang-barang antik atau klasik. Itu sampai sekarang masih ada di dalam rumah lo, apa udah sebagian kemana atau udah dipindahin ke rumah yang baru? Gimana? Ya kebetulan kalau barang-barang yang kayak gitu, karena mungkin udah kejadian kayak gitu ya, nggak dibawa ke rumah baru. Sama sekali nggak ada yang dibawa, dan sebagian udah ada yang memang sepaket sama lemari itu dibuang. Kayak contohnya meja setengah sofa yang buat naruh
sama teleponnya itu langsung dibuang juga. Waduh. Karena emang mungkin kayak emang itu salah satu barang-barang yang emang membawa energi negatif. Iya, bisa jadi ya. Iya. Dibuang akhirnya. Iya. Jadi sekarang rumah yang lu tinggalin ini, rumah baru yang lu tinggalin sama sekali sama semuanya ini barang-barang baru ya? Iya, dan nggak ada yang gaya klasik, nggak ada. Oke, agak kapok berarti. Kapok trauma lah. Ya tante sama om. Alhamdulillah, tapi sekarang di rumah baru nggak ada apa-apa ya? Iya, alhamdulillah. Aman ya. Mudah-mudahan aja enaknya kan di rumah kan nggak ada apa-apa lah ya. Iya, harusnya. Agak repot juga tuh kalau kayak kejadian-kejadian yang lu alamin terus keluarga tuh agak repot juga tuh. Oke, paling ini yang terakhir nih yang gue tanyain nih Bang. Untuk sosok-sosoknya Bang, untuk sosok-sosok yang lu lihat di rumah itu, yang di kamar om lu, yang narik kaki lu waktu itu, atau sosok hitam besar yang waktu itu bikin lu pingsan, itu sosok-sosok berasal dari mana sih Bang, makhluk-makhluk itu tuh? Kan yang tadi dari cerita lu nih, rumah itu dibangun nih sama orang tua lu. Betul. Bukan rumah beli jadi atau rumah yang memang rumah tua dibeli langsung sama orang tua lu, bukan kan? Bukan. Rumah dibangun. Sosoknya berasal dari mana nih makhluk-makhluknya? Apakah emang dari barangnya atau emang dari lokasinya nih Bang? Menurut lu gimana? Karena kebetulan gue nggak bisa ngelihat dan nggak punya kemampuan apa-apa, gue cuma bisa spekulasi sih Bang. Kalau dari barang kemungkinan iya, karena memang barang-barangnya itu barang-barang, ada yang barang udah sebelum dari gue lahir udah ada, terus emang gue nggak tahu itu belinya di mana. Orang tua gue emang gayanya klasik. Terus kalau dari lokasi, tapi yang barang-barang lu nggak sempat nanya sama nyokap bokap waktu itu? Belum sempet sih, karena nggak kepikiran. Mungkin nanti habis ini ditanya ke orang tua ya. Boleh tuh, nanti tanyain tuh, nanti infoin di komentar ya, di kolom komen nanti kita pin jawaban menyusul ini. Iya. Nah, untuk yang lokasi gimana tadi? Nah, kalau lokasi kebetulan karena dulu itu perumahan itu tahun 90-an awal atau 90-an pertengahan itu masih benar-benar rawa kalau kata orang tua. Jadi mungkin daerah situ tuh yang rawa, kita nggak tahu kan histori ke belakangnya tuh ada apa. Mungkin dari lokasi juga bisa. Iya, bisa jadi. Oh iya, sama satu lagi Bang, gue kayak baru ingat, orang tua gue tuh karena gue 2 tahun belakangan ini nggak di rumah, gue sering di grup keluarga sering bilang kayak di depan rumah tiba-tiba ada mayat atau bangkai ayam, telur busuk, mayat binatang-binatang gitu. Kebetulan kalau ditarik garisnya, mungkin ini ada sangkut pautnya sama kiriman ya. Kiriman, bisa jadi. Ya, kiriman orang yang mungkin gak suka sama posisi orang tua gue di pekerjaan. Bokap dan nyokap mungkin ya. Bokap nyokap. Bokap nyokap. Terus di akhir tahun 2021 kebetulan gue ngirim foto rumah gue nih ke temen gue. Emang pas itu lagi kayak cerita-cerita kayak gini juga. Gue fotoin, terus dia karena mungkin dia punya kemampuan ya, dia ngelihat dari foto, wah ini mah kayaknya ada yang nanemin nih di rumah lo. Kalau bisa itu dibersihin dulu, baru nanti ditinggalin lagi. Oke. Gitu. Dia bilang kayak gitu setelah lu bilang, lu nyeritain juga nggak yang ada yang mayat ayam segala macam? Iya. Nyeritain juga apa? Sebelum itu. Oh itu sebelum. Sebelum gue nyeritain, gue kayak iseng cerita yang. Lu cuma ceritain kejadian horor aja kan? Kejadian horor aja. Yang maksudnya yang ada mayat ayam, yang telur busuk itu nggak lu ceritain apa? Enggak. Dan dia langsung ngomong kayak itu ada yang ngirim, coba cari, kayaknya itu ditanam. Oh, dia langsung nembak begitu. Oke. Karena mungkin kayak ayam, telur gitu, itu mungkin makanannya ini ya, makhluk gaib ya. Ada yang nanam katanya dia. Tapi lu cari nggak office itu? Kebetulan pas itu karena gue nggak di rumah, dan orang tua gue pas itu emang karena kerjanya lebih kayak berangkat subuh, pulang malam, itu nggak ada kesempatan buat nyari kayak gitu, dan keburu pindah sih.
Ya, baru pindah ke rumah yang sekarang yang nih. sekarang. Betul. Oke. Wah, udah lengkap banget ya cerita lu nih. Pertanyaan gue sudah terjawab sudah, tinggal kita nanti datengin ke rumahnya ya kalau sempat buat lonceng ya. Buat part 2-nya nanti kalau ada kita langsung di sana dateng on the spot. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya Bang Gilang nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Gilang. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu, yang nanti langsung mengarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Gilang udah cerita-cerita ke Lonceng Misteri, datang dari Tangerang ke Bekasi loh, luar biasa banget. Thank you ya Bang ya udah nyeritain pengalaman yang nggak semua orang bisa ngalamin ini buat sahabat lonceng nih. Udah berbagi sama kita semua. Ini serem banget ceritanya ya. Dan hati-hati pulang di jalan nih. Semoga di rumah yang baru aman terus ya, amin, sejahtera. Amin. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Dan saya Gilang Maulana Putra izin pamit juga. Bye-bye.